cooker adalah alat elektronik rumah tangga yang berfungsi menanak atau memasak beras menjadi nasi secara otomatis menggunakan elemen pemanas dan termostat. Rice cooker modern beroperasi praktis dengan cara mengukus atau merebus, serta menjaga nasi tetap hangat hingga 48 jam. Di sini aku mau ngejelasin sejarah rice cooker. Rice cooker atau penanak nasi listrik pertama kali berkembang di Jepang setelah Perang Dunia Kedua, di mana sebelum ada rice cooker, orang-orang memasak nasi menggunakan tungku atau panci biasa yang harus terus diawasi agar nasi tidak gosong atau terlalu lembek. Pada tahun 1940-an, beberapa perusahaan di Jepang mulai mencoba membuat alat penanak nasi otomatis. Namun, alat awal masih kurang praktis karena suhu dan waktu memasaknya sulit diatur. Perkembangan besar terjadi pada tahun 1955, di mana ketika perusahaan Toshiba berhasil membuat rice cooker otomatis yang lebih aman dan juga mudah digunakan. Rice cooker ini memakai sistem sederhana yang dapat berhenti memasak secara otomatis ketika nasi tersebut matang. Penemuan ini langsung populer karena membantu pekerjaan rumah tangga menjadi lebih cepat dan juga praktis. Seiring berjalannya waktu, rice cooker terus berkembang, di mana pada tahun 1970 sampai 1980-an mulai muncul fitur warm untuk menjaga nasi tetap hangat. Di tahun 1990-an hadir teknologi mikrokomputer atau mikom yang bisa mengatur suhu lebih tepat. Sekarang ada rice cooker digital dengan banyak fungsi, seperti membuat bubur, kue, sup, bahkan mengukus makanan. Di Indonesia, rice cooker menjadi alat rumah tangga yang sangat umum karena nasi adalah makanan pokok masyarakat. Alat ini juga membantu memasak nasi dengan lebih mudah, hemat waktu dan juga praktis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kalor. Nah, kalor itu energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor dapat menyebabkan yang pertama kenaikan suhu benda, perubahan wujud benda, dan pemuaian benda. Nah, kalau pada Magicom, kalor digunakan untuk memanaskan air dan beras hingga menjadi nasi yang matang. Energi listrik diubah menjadi energi panas oleh elemen pemanas, kemudian panas tersebut diserap oleh panci, air, dan beras. Nah, rumus dari kalor tersebut yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk keterangannya, Q itu jumlah kalor, M adalah massa bendanya, C adalah kalor jenisnya, dan delta T itu perubahan suhunya. Ya, jadi kesimpulannya, semakin besar kalor yang diberikan, maka semakin besar pula kenaikan suhu pada benda tersebut. Juga aku mau ngejelasin perpindahan kalor pada rice cooker. Pada rice cooker terjadi 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa perpindahan zatnya, di mana pada rice cooker, panas dari elemen pemanas berpindah ke panci bagian dalam. Setelah itu, panci diteruskan ke air dan beras. Contohnya, panci rice cooker terasa panas karena menerima panas langsung dari elemen pemanas. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat cair atau gas. Pada rice cooker, air yang berada di bawah akan menjadi panas lebih dahulu. Kemudian, air panas bergerak ke atas, sedangkan air yang lebih dingin turun ke bawah. Perputaran ini membuat panas menyebar secara merata sehingga nasi dapat matang dengan sempurna. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dalam bentuk gelombang tanpa memerlukan zat perantara. Pada rice cooker, elemen pemanas juga memancarkan panas ke sekitarnya. Panas tersebut membantu menghangatkan seluruh bagian dalam rice cooker. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rice cooker bekerja dengan memanfaatkan 3 jenis perpindahan kalor. Konduksi terjadi saat panas berpindah dari pemanas ke panci dan beras. Konveksi terjadi saat air panas bergerak agar nasi matang rata. Dan radiasi terjadi saat panas dipancarkan ke seluruh bagian dalam rice cooker. Baik, lalu ada prinsip termodinamika dari rice cooker. Nah, rice cooker ini menerapkan hukum pertama dari termodinamika, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuknya. Pada rice cooker, energi listrik berubah menjadi energi panas, lalu panasnya akan digunakan untuk memasak nasi. Nah, gimana sih cara kerja rice cooker? Jadi cara kerjanya adalah arus listrik akan masuk pada elemen panas yang ada dalam rice cooker, lalu elemen panas itu akan menghasilkan kalor, di mana kalor itu akan digunakan untuk memanaskan air dan beras hingga matang. Lalu termostat pada rice cooker akan mendeteksi suhu. Setelah matang, nasi rice cooker bakal berubah mode dari cook menjadi warm. Selanjutnya ada komponen Magicom dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada elemen panas, berfungsi untuk menghasilkan panas untuk memasak nasi hingga matang. Yang kedua itu termostat, mengatur suhu secara otomatis dan mengubah mode dari cook ke warm saat nasi matang. Dan yang ketiga yaitu ada panci dalam atau inner pot, digunakan untuk sebagai tempat beras dan air saat proses memasak. Yang keempat ada saklar cook atau warm, berfungsi untuk memilih mode memasak atau menghangatkan nasi. Yang kelima ada lampu indikator, itu sebagai menunjukkan bahwa kondisi Magicom apakah sedang memasak atau menghangatkan. Nah, yang keenam ada tutup Magicom, menjaga panas dan uap tetap dalam agar nasi tetap matang. Nah, yang ketujuh, kabel atau rangkaian listrik, itu menyalurkan arus listrik ke seluruh bagian Magicom agar dapat bekerja dengan baik.
Nah, selanjutnya itu ada kelebihan Magicom. Yang pertama itu praktis dan mudah digunakan karena hanya perlu menekan tombol untuk memasak nasi. Yang kedua, memasak otomatis sehingga tidak perlu diawasi terus-menerus. Nah, yang ketiga, menjaga nasi tetap hangat dalam waktu yang cukup lama. Dan yang keempat itu dia multifungsi banget. Bisa digunakan untuk mengukus, membuat bubur, mie, atau makanan lainnya. Nah, yang kelima, menghemat waktu dan tenaga dibandingkan memasak menggunakan kompor. Nah, yang keenam, lebih aman dan efisien untuk digunakan sehari-hari di rumah maupun di kos. Meskipun Magicom punya banyak kelebihan dan sangat membantu kita sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ternyata alat ini tidak luput dari keterbatasan. Sebagai sistem teknologi, ada beberapa kekurangan dari Magicom yang sering kita alami di rumah. Menariknya, kekurangan-kekurangan ini bisa dijelaskan secara ilmiah melalui hukum fisika yang sedang kita pelajari. Mari kita bedah satu persatu. Mulai dari fenomena yang pertama, kenapa nasi menjadi kering kalau ditinggal terlalu lama dalam mode penghangat. Jadi, pemberian panas secara terus-menerus membuat molekul air dalam nasi itu menguap. Proses berubah wujud zat cair menjadi gas ini disebut evaporasi. Karena airnya menguap terus, kadar air berkurang sehingga nasi mengeras dan menguning. Nah, kedua, masalah tutup berair yang membuat nasi cepat basi. Uap air yang bergerak naik akan menyentuh tutup dalam Magicom yang suhunya lebih dingin. Di sini terjadi proses kondensasi atau pengembunan, di mana uap gas berubah kembali menjadi butiran air. Tetesan air yang jatuh kembali ke nasi membuat permukaan terlalu basah dan lembab, sehingga bakteri menjadi mudah tumbuh. Ketiga adalah masalah boros listrik karena harus dicolok terus-menerus. Berdasarkan hukum pertama termodinamika tentang kekekalan energi, wadah Magicom tidak bisa menahan panas secara sempurna. Nah, panas di dalam alat Magicom itu akan mengalir keluar menuju suhu ruangan yang lebih rendah. Agar suhu nasi tetap stabil, Magicom harus terus menyedot energi listrik untuk diubah menjadi panas baru agar menggantikan panas yang hilang. Terakhir adalah masalah lapisan teflon pada panci Magicom yang mudah mengelupas. Panci aluminium Magicom dan lapisan teflonnya memiliki angka pemuaian yang berbeda. Ketika mengalami perubahan suhu yang drastis dari panas saat memasak ke dingin saat dicuci, kedua bahan ini memuai dan menyusut dengan laju yang tidak sama. Perbedaan ini menimbulkan tekanan yang lama-kelamaan merusak lapisan anti lengketnya. Kesimpulannya, yang pertama, Magicom merupakan contoh penerapan kalor dan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi panas untuk memasak nasi. Yang ketiga, terjadi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang terakhir, yang keempat, termostat membantu menjaga suhu secara otomatis.